Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi ngalim puro. Berjumpa lagi dengan Ibu Mega dalam pembelajaran Bahasa Lampung kelas 8. Oke, pembahasan kita di dalam bab 2 ini yaitu tentang rumah adat Lampung. Karangan deskripsi rumah adat Lampung. Apakah yang dimaksud karangan? Karangan adalah tulisan yang berisi ide pokok atau imajinasi seseorang. Karangan terdiri dari puisi dan prosa. Puisi merupakan bentuk karangan yang terikat oleh beberapa ketentuan, di antaranya terikat oleh banyaknya kata setiap baris, terikat oleh banyaknya baris setiap bait, terikat oleh sajak, dan terikat oleh irama dan lain-lain. Sedangkan prosa merupakan karangan yang bebas namun masih mempunyai ketentuan khusus. Misalnya, berupa karangan suatu wacana akan terdapat sekurang-kurangnya berupa pembukaan, isi, dan penutup. Macam-macam prosa sebagai berikut. Yang pertama, prosa narasi, yaitu prosa yang berisikan cerita atau kisah yang menceritakan suatu berdasarkan waktu secara berurutan, mulai waktu hal ihwal terjadinya atau keberadaannya sampai dengan berakhirnya kisah yang diceritakan tersebut. Yang kedua, prosa persuasi, yaitu prosa yang berisikan tentang suatu kisah, namun di dalamnya terdapat kalimat-kalimat berupa himbauan atau ajakan kepada si pembaca untuk melaksanakan suatu yang dianggap baik. Yang ketiga, prosa argumentasi, yaitu prosa yang berisikan perdebatan yang mengandung alasan, sebab serta akibat yang tepat. Yang keempat, prosa eksposisi, yaitu prosa yang berisikan pemaparan atau penjelasan yang lebih konkret karena disertai dengan contoh-contoh yang tepat. Si pembaca akan lebih memahami penjelasan berdasarkan contoh tersebut. Yang kelima, prosa deskripsi, yaitu prosa yang berisikan kisah berupa gambaran kejadian yang sebenarnya. Kita yang membacanya seperti ikut menyaksikan, merasakan, atau melihat keadaan yang sebenarnya. Oke, berikut ini adalah gambar jenis-jenis rumah adat Lampung di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Silahkan kalian simak dan amati bentuk ciri khas rumah adat Lampung, lalu deskripsikanlah dalam sebuah karangan.
adalah contoh prosa deskripsi tentang nuo adat Lampung. Rumah adat Lampung. Nuo sesat kuno utamono guai pertemuan guai unyeng jimo anek atau tiup bakwatin. Nuo adat Lampung beupo nuo panggung berfungsi supaya mak diteka binatang buas jamo mak keno banjak ulah biasa nuo lamun jimo lepung ngguai nuo nutuk aloh wai. Masyarakat sai beadat pepadun umumno guai nuo mahei batangarei. Lamun sai beadat sai batin umumno ngguai nuo di setijang lawet. Tebito jamo adat lepung ngemik pak keturunan. Wakilja pak keratuan di Lapung sai digelari bandak pak sai dituliskan di lambang Lapung. Tepatno pak tekai kembang melur atau melati di bidang siger. Ino nandoken pak paksai keturunan sai wat di Lapung. Mulo lamun Lapung ngguai nuo adat nyoka beupo sesat agung. Temeuluni usiban atau sai bari-bari. Bangunano mesti pak kehare belangan. Lamun yo diguai gecak pak munih ijan cakakno sekto pak munih tikap depanno. Pondasi nuo yola umpak batau beupo persegi. Diunggah umpak batau dipikeun akhei pakai kayu bulat sai balak. Ujung bubungan atep nuo memusat ada titik tengah bagian paling enggak sai teguai anjak kayu bulat atau buton. Diunggah kayu bulat ino dipikeun kupak sai kayu bulat belapis tembaga lajau diunggahno wat wo tikat anjak tembaga atau kuningan. Paling unggah sayan dikenai hiasan anjak batau sesuai selera. Latai jamo keket anjak susunan kayu atau papan. Sai biasa dipakai kayu jati, akasia, kelutum, bekhateh, benaso. Gare jamo tikap upono betakup persegi tijang. Tiap tikap makai teralis anjak kayu. Dideh ijan cakak bagian lambi wat gaka hadep guai nginyau calu jamo pak ngepikeun selup selawak cakak. Bagian-bagian nuo adat terdiri anjak lawang kuri atau gapura, anjungan atau tepas depan nuo pe ulun mejeng, pusiban atau lapang lompe pepung adat atau makwatin. Tetabuhan pe ngejamukeun alat musik jamo pakaian adat. Gisa muni dijamukeun di pakak, tempat penyimpanan barang di loteng atau bagian atas rumah. Bilik kebi pe penyimbang istirahat. Kebi teman kamar tidur utama untuk anak penyimbang bumi. Kebi gare kamar tidur kedua
untuk anak penyimbang ratu atau anak laki-laki kedua atau anak istri kedua. Kebik tengah kamar tidur ketiga untuk anak penyimbang batin atau pedem anak guai penyimbang. Lapang agung kaban sebai jamo tua loanau kupol. Ijan caka atau gelada. Juyau jamo pakok. Diunggah lem nuo nayah dipajangkan ornamen khas Jimo Lepung, jamo dikeket nuo, utamo di anjungan kayauno dipahat jamo bermacam motif flora, fauna, jamo lambang adat, sai ngandung petuah jak kitab Kuntara Rajaniti. Ornamen ino diantarano lambang Gerudo sai ngupokon perlambangan marga Lampung. Lamun ago kuho nuo liwat ijan sai digelahai jambat agung beupo lorong beatap atau rurung agung. Sai diunggakno wat 3 payung bewarna anda ngelambangkan penyimbang marga, warna kuning ngelambangkan penyimbang anak atau tiuh, jamo warna suluh ngelambangkan penyimbang sukau. Muni nutup aturan lem kitab Kuntara Rajaniti bab 1 pasal 1 mayuhni tiuh, yakni ayat 5 mak buka lekup. Reteino masyarakat anak atau tiuh bakal tecelo lamun mak ngegatung kalekup. Jadi tiap nuo atau bangunan mesti ngegatung kalekup atau kentongan. Ayat 3 mak bu sesat. Reteino masyarakat anak atau tiuh bakal tecelo lamun mak ngeguai bangunan nuo adat. Jadi tiap anak atau tiuh mesti negaken sesat pepung. Jamo ayat 7 hun kukhu tiuh mak ngenah dandan batin. Reteino masyarakat anak atau tiuh bakal tecelo lamun jimo luah anak atau tiuh sai megeh mak dapat ngenah bido nuo penyimbang jamo masyarakat biasa. Jadi nuo sesat biasono diguai lebih hecak, lebih berhak jamo lebih miwah ajak nuo sai bari. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang Rumah Adat Lampung atau Sesat Agung pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya. Penanopai pun bahasa sikam pun lamun wat pebalahan sai kurang nujum di metai gupok pun sikam kilui mahap ngalimpuro.